Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4281. Saul Robbins ragu-ragu sejenak. Watson adalah anggota salah satu keluarga pertapa Golden Sands, keluarga Braff. Keluarga itu membangun seluruh ibu kota di sini pada zaman dahulu kala. Dari keenam keluarga pertapa, merekalah yang paling berkembang. Keluarga itu jarang melakukan bisnis apapun. Otoritas mereka juga jauh di atas istana kekaisaran. Harvey York mengerutkan keningnya sebelum menunjukkan raut wajah yang dalam. Dia menyadari bahwa ada tangan tak terlihat yang telah melawan keluarga Hermit selama beberapa hari ini. Meskipun begitu, dia tidak dapat menemukan hubungan antara keluarga-keluarga itu dengan dirinya sendiri. Dia memiliki beberapa spekulasi tetapi tidak ada yang konkret. Setelah meninggalkan Saul dan Lola, Harvey kembali ke Fortune Hall untuk mengawasi renovasi serta membantu beberapa pelanggan. Kemudian, dia pergi tak lama kemudian. Dia kembali ke villa keluarga Zimmer dan membuka jendela ruang tamu sebelum melihat sebuah Maserati tepat di luar pintu masuk. Wajah Silas John dapat terlihat setelah dia menurunkan kaca jendelanya. Mandy Zimmer turun dari kursi penumpang sebelum Silas dengan santai mengatakan sesuatu kepadanya. Mata Harvey menjadi dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Mandy tidak akan mempercayai apapun yang dia katakan saat ini. Langkah kaki terdengar sebelum Mandy mendorong pintu hingga terbuka. Dia tampak sedikit khawatir saat melihat Harvey berdiri di samping jendela. "Kamu melihat semuanya?" Mandy bertanya dengan pelan. Harvey mengangguk sebelum melirik ke arah Mandy. "Sudah kubilang, Silas bukan orang yang baik. Dia mendekatimu karena suatu alasan. Lain kali kau tidak boleh bertemu dengannya." Mandy meledak dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata Harvey. "Anda sedikit mengatur di sini, Sir York," serunya sambil menatap Harvey dengan dingin. "Jangan lupa, kita masih bercerai. Kenapa aku tidak boleh naik mobil Silas, sementara kau boleh naik mobil Kyrie? Aku tidak bisa bertemu dengan beberapa pria tampan, tapi kamu bisa mendapatkan Tante Girang. Silas hanyalah seorang kerabat keluarga John. Statusnya tidak setinggi itu, tapi dia orang yang berpengetahuan luas dan pekerja keras. Yang lebih penting lagi, dia masih sangat menyayangi mantan pacarnya. Setiap kali kami membicarakan masalah hubungan, dia selalu menghela nafas sebelum mengungkit-ungkit tentang upacara pernikahannya yang dirusak oleh orang tak dikenal. Dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan orang sepertimu. Jika kamu tidak menyukainya, pergilah. Kamu benar-benar merusak pemandangan." Harvey mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu dari istrinya. Mandy jarang sekali berbicara seperti ini. Tentu saja, ada sesuatu yang buruk yang mengganggunya. "Apa terjadi sesuatu pada perusahaanmu? Jika itu karena aku bisa." "Tidak. Terima kasih." Mandy menunjukkan tatapan dingin. "Selain itu, kamu tidak perlu berpura-pura bahwa kamu peduli. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan?" Kemudian, Mandy melemparkan setumpuk foto ke tanah. Harvey melirik ke belakang dan melihat dirinya dan Kyrie Patel di depan aula keberuntungan sedang bergandengan tangan. Kyrie bahkan tersenyum cerah, seolah-olah dia adalah wanita yang paling bahagia. "Apa, kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Apakah kucing menjilat lidahmu atau semacamnya? Kamu buru-buru mencari hari yang baik untuk menikah setelah melihat Tante Girang." Bab 4282. Harvey York menghela napas. "Apa kau akan percaya jika kukatakan padamu bahwa kita hanya berteman?" Tatapan Mandy Zimmer berubah menjadi lebih dingin.
Apa kau akan percaya padaku jika kukatakan padamu bahwa aku dan Silas John hanya berteman? Itu tidak sama, jawab Harvey. Apanya yang berbeda? Mandy menunjukkan senyum mengejek. Silas bahkan ragu-ragu saat memberikan foto-foto itu padaku. Dan berkata bahwa dia mungkin akan merusak hubungan kami karena hal tersebut. Tapi kalau dilihat dari ini, aku yakin tidak ada yang perlu dirusak lagi. Biar ku beritahu sesuatu. Sekretaris saya membawa mobil saya untuk diservis. Setelah saya dan Silas selesai membicarakan bisnis, dia mengantar saya pulang ke rumah dalam perjalanan pulang. Tidak ada yang saya sembunyikan. Tidak seperti orang lain. Harvey merasa sedikit lebih marah setelah mendengar kata-kata Mandy yang menyindir. Tapi dia berhasil meredamnya. Aku percaya padamu. Tapi aku tidak percaya Silas adalah orang yang baik. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Sudah cukup, Harvey. Aku sendiri yang tahu dia baik atau jahat. Mandy mendidih dengan kemarahan. Saya ingin kamu berubah. Itu sebabnya saya menunjukkan semua ini padamu. Saya tidak ingin kamu bersama wanita ini lagi. Tapi bukan hanya kamu tidak mengerti aku. Kamu bahkan cemburu tanpa alasan. Kalau kamu punya waktu untuk itu, kenapa kamu tidak bicara saja dengan ibuku agar dia mendukung pernikahan kita? Tapi kita sudah sepakat. Harvey beralasan dengan tenang. Kita akan menikah lagi saat kamu sudah menjadi kepala keluarga Jin. Aku juga sedang berusaha untuk mencapai tujuan itu. Kamu, Mandy membusungkan dadanya setelah mendengar kata-kata Harvey. Aku tidak butuh bantuanmu. Kemudian, Mandy masuk ke dalam kamarnya sebelum membanting pintu dan menutupnya kembali. Harvey tertawa kecil. Dia tahu Silas melakukan semua ini untuk merusak hubungannya dengan Mandy. Ini pada dasarnya adalah balas dendam atas apa yang sebelumnya terjadi di kapal pesiar. Tanpa pikir panjang, mata Harvey menjadi lebih dingin. Bam! Tepat ketika Harvey hendak masuk ke kamarnya, Mandy tiba-tiba berjalan keluar dan menatapnya dengan dingin. Saya peringatkan Anda, Harvey. Silas adalah klien penting saya. Kita punya proyek yang harus kita kerjakan bersama. Jika Anda mengganggunya sekarang, saya akan segera menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Harvey terdiam sejenak sebelum menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Tapi harap berhati-hati saat berada di dekatnya. Kamu harus menjaga jarak sebisa mungkin. Berhati-hati, menjaga jarak. Apa kau sedang mengendalikanku? Mandy tertawa kecil. Kamu seharusnya mengendalikan dirimu sendiri. Jika kamu ingin ibu berubah pikiran, sebaiknya kamu mulai bersikap baik. Tuhan tahu apakah semua perusahaan mewah yang kau miliki itu karena statusmu sebagai orang yang dipelihara. Setidaknya dapatkan pekerjaan yang layak jika kamu ingin ibu memandangmu dengan baik. Jangan khawatir, aku sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Harvey menjawab, aku punya toko yang sedang direnovasi saat kita bicara. Sebentar lagi akan selesai. Harvey melemparkan kartu namanya sambil tersenyum tipis. Fortune Hall, Harvey York, mulai sekarang. Anda harus memanggil saya Master York. Bab 4283, Geomancy, Master York, sebuah toko. Mandy Zimmer mencubit kartu itu dengan kemarahan yang terlihat di matanya. Apa maksudnya ini? Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, namun Anda malah menjadi penipu. Aku tidak pernah mendengar tentang kamu yang masuk ke dalam seni geomansi untuk waktu yang lama. Apa kamu mengerti betapa pentingnya bidang pekerjaan ini? Kamu tidak bisa begitu saja mengambil uang orang setelah mengatakan beberapa hal untuk mengelabui mereka. Kamu akan membunuh banyak orang dengan ini. Apakah kamu mengerti? Setelah melihat gelar, nama toko, dan ajaran Harvey York, Mandy benar-benar marah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Saat di Bakut, Floodwell, dan Mordu, Mandy berpikir bahwa Harvey sebenarnya adalah orang yang cukup berbakat.
Namun setelah datang ke sini dan melihat dia dan Kairi Patel begitu dekat satu sama lain, bersama dengan kartu nama yang disebut, Mandy mau tidak mau meragukannya. Dia melakukan semua itu hanya untuk menipu saya. Semua yang dia tunjukkan hanyalah ilusi yang dibuat untuk menipu keluarga. Orang yang membuat semua itu terjadi tidak lain adalah Kairi. Tanpa diragukan lagi, keluarga Patel dapat membuat semua ini terjadi. Gambar-gambar di tanah adalah bukti yang kuat. Harvey menghela napas ketika melihat tatapan marah Mandy. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Aku bisa memberitahumu bahwa Kairi dan aku bertemu di dalam pesawat. Dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kami hanya berteman. Kami sedang mengerjakan sesuatu sekarang. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa itu. Saya memiliki tujuan saya sendiri untuk membuka toko di sini. Saya juga sangat percaya diri dengan kemampuan saya. Hehe, benarkah begitu? Mandy merobek kartu nama itu menjadi 2. Jika Anda benar-benar ingin saya mempercayai Anda, kalau begitu, aku akan memberimu pilihan. Kamu ceritakan padaku seluruh alasan mengapa kamu melakukan semua ini. Aku tidak hanya akan mencoba untuk mengerti. Aku bahkan akan mendukungmu sepenuhnya. Atau kamu menutup tokomu sekarang juga dan berhenti merugikan orang lain. Kepala Mandy mengatakan bahwa dia seharusnya mempercayai kata-kata Harvey. Tapi setelah mengingatkan dirinya sendiri tentang Kairi dan Harvey yang sangat mesra, ia langsung dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Dia tidak mau mengakui bahwa dia cemburu. Dia percaya bahwa kesombongan Harvey membuatnya marah. Harvey terkekeh pahit setelah melihat wanita di hadapannya. Mandy semakin cantik semakin dia marah. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu akan merugikanmu lebih dari apapun jika aku memberitahumu tentang hal itu. Evermore terlibat dalam pendirian Fortune Hall. Mandy akan terseret jika dia benar-benar tahu. Harvey tidak ingin melakukan itu padanya. Bagaimanapun juga, kekuatan Evermore masih menjadi rahasia semua orang. Itu akan membahayakanku. Mandy sangat marah. Ceritakan semuanya sekarang juga. Atau keluar dari sini sekarang juga. Harvey tersenyum tipis ketika dia menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mandy gemetar karena marah. Baiklah, terserah kamu. Aku akan menyuruh orang untuk menutup Fortune Hall-mu besok. Kita lihat saja nanti bagaimana kamu terus menipu orang. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berjalan ke lantai 2. Dia tidak bisa menceritakan kepada Mandy tentang seluruh situasi dengan Evermore. Mengenai apa yang terjadi di Golden Sands, Mandy akan mempercayainya setelah semuanya berlalu. Meski begitu, dia masih akan tetap mengawasi Silas John tanpa benar-benar menyebabkan masalah untuk saat ini. Harvey tidak akan keberatan untuk menghancurkan Silas jika dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lucu. Bab 4284. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey York sudah meninggalkan kamarnya. Ia ragu-ragu ketika berjalan melewati kamar Mandy Zimmer. Dia tidak ingin mengetuk pintu kalau-kalau pertengkaran terjadi lagi. Lilian Yates sedang menelepon seseorang ketika Harvey datang ke ruang tamu. Dia memalingkan muka dengan raut wajah jijik. Begitu Harvey melewatinya. Tentu saja, dia tahu mengapa Harvey bertengkar dengan Mandy pada malam sebelumnya. Dia telah membicarakan tindakannya yang tidak tahu malu itu di telepon untuk waktu yang lama. Harvey memelototi Lilian tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia pergi. Saat dia akan keluar, Lilian menyebut nama Bibi Anderson. Harvey bingung. Dia masih berbicara dengan Bibi Anderson. Lagi pula, Lilian seharusnya sudah benar-benar menentangnya setelah apa yang terjadi terakhir kali. Harvey tidak terlalu memperhatikannya karena itu masalah sepele. Dia segera masuk ke dalam mobilnya sebelum pergi ke Fortune Hall. Apakah Anda sudah sarapan, Sir York? Leona Foley sudah bangun saat Harvey tiba di sana.
Matanya sudah pulih sepenuhnya. Dia juga sedang menangani beberapa urusan di Fortune Hall. Harvey tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Leona pun tersenyum balik. Saya membuat beberapa makanan ringan. Apa kamu mau? Leona mengenakan rok mini bermotif bunga. Rambutnya tergerai indah. Benar-benar menarik perhatian Harvey dengan kakinya yang ramping. Saat dia mendekat, udara segar berhembus ke arah Harvey. Jantung Harvey berdegup kencang sebelum ia menunjukkan senyum tipis. Terima kasih, Leona. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kau tidak hanya mengembalikan penglihatanku, kau bahkan menyelamatkan nyawaku. Leona bergerak dengan anggun. Sayang sekali kakek saya tidak mengizinkan saya untuk melihat para pelanggan, dan mengatakan bahwa saya akan berada dalam bahaya lagi jika terus membantu. Saya ada di sini berkat Anda. Jika saya mendapat masalah lagi, saya tidak tahu apakah ada orang yang bisa menyelamatkan saya lagi. Harvey menikmati makanan ringan yang dibawakan Leona sambil merenungkan situasinya. Kakekmu benar, tidak baik bagimu untuk membaca orang lain lagi. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu ke Golden Estate untuk menilai bangunan dan tanah sebagai gantinya. Yang lebih penting lagi, ada beberapa proyek penting yang saya butuhkan bantuanmu juga. Leona terkejut. Apakah Anda serius? Sir York, Anda meminta saya untuk menjadi ahli geomansi Golden Estate. Harvey terkekeh. Tidak juga, lebih mirip asisten geomansi. Kurasa. Tentu saja. Saya ingin Anda juga berhubungan dengan manajemen perusahaan. Anda akan menjadi juru bicara saya untuk perusahaan. Leona menunjukkan senyum tenang setelah mendengar kata-kata Harvey. Tidak masalah. Saya pernah mengambil kursus manajemen ketika saya belajar di Amerika. Saya masih memiliki beberapa pengalaman. Bagus. Harvey dengan cepat berdiri. Kalau begitu sudah beres. Selain konsultan geomansi, Anda juga akan menjadi juru bicara saya. Jawab Harvey dengan tegas. Kamu bisa memutuskan berbagai hal untukku selama aku tidak ada. Meski begitu, CEO Hoffman memiliki keputusan akhir dalam hal perusahaan. Leona mengerjap beberapa kali. Jadi, maksudmu aku harus mengurus CEO Hoffman untukmu? Harvey tersenyum. Anda tidak perlu melakukannya. Saya adalah pemegang saham utama perusahaan. Tapi saya terbiasa lepas tangan. Lagi pula, saya hanya orang luar di kota ini. Anda tidak perlu terlalu memikirkan situasinya. Saya meminta Anda untuk menjadi juru bicara saya karena saya malas. Hanya itu saja alasannya. Bab 4285. Leona Foley dengan penuh pengertian mengangguk. Setelah menyantap makanan ringan dan menyesap teh hangat, Harvey York menunjukkan senyum di wajahnya. Benar, karena semuanya sudah beres. Ayo kita beli beberapa pakaian di pusat perbelanjaan malam ini. Lagi pula, kamu adalah juru bicara saya. Kamu harus tampil sesuai perannya. Kamu akan ditugaskan dengan proyek yang sangat penting. Orang-orang yang akan Anda temui adalah orang kaya dan berkuasa. Jangan biarkan mereka meremehkan Anda. Harvey tidak hanya membuat keputusan secara impulsif. Lola Hoffman sudah berurusan dengan tempat barang rongsokan pada saat itu. Semua orang menyebarkan rumor tentang betapa gilanya Lola sebenarnya. Tapi Harvey tahu bahwa perusahaannya akan langsung dikenal segera setelah Golden Garden digali. Adalah hal yang wajar untuk mendandani Leona dengan tepat sebelum acara tersebut. Yang lebih penting lagi, Chris Foley adalah seorang ahli geomansi yang sangat berbakat dengan rumah yang sangat berharga. Tapi dia biasanya tidak akan menagih pelanggannya dengan jumlah uang yang banyak. Dan dia juga tidak memiliki banyak uang karena sebagian besar tabungannya digunakan untuk perawatan Leona. Leona adalah seorang wanita yang sedang berada di masa jayanya. Namun dia tidak memiliki pakaian untuk menunjukkan kecantikannya. Selain bisnis, Harvey memutuskan untuk berbelanja dengan Leona untuk mendukung usahanya.
Leona menundukkan kepalanya. Saya masih memiliki pakaian. Saya tidak butuh lebih dari yang sudah saya miliki. Kenapa tidak? Thomas bertenterkekeh sambil menyeruput teh di sampingnya. Sir York juga membelikan pakaian untukku. Kita akan mempermalukannya jika kita tidak berdandan dengan baik. Sir York adalah ahli geomansi terbaik di Golden Sands sekarang. Jika kita terlihat biasa saja, pelanggan akan mulai meragukan kemampuan Sir York. Kita juga akan menggunakan kartu bos saat pergi ke Royal Mall, kan? Thomas membuat Leona tidak terlalu canggung lagi. Aku akan meminjam uangnya untuk saat ini saja, katanya pelan setelah menatap mata Harvey. Saya akan mengembalikannya kepada Sir York saat saya menerima gaji. Harvey tersenyum tanpa menolak tawaran itu. Kata-katamu, kalau begitu, pastikan untuk mentraktir saya makan enak. Kemudian, ketiganya tiba di Royal Mall 1 jam kemudian. Tempat itu adalah pusat perbelanjaan terbaik di Golden Sands, penuh dengan berbagai macam barang mewah dan orang-orang yang modis. Harvey tidak terbiasa dengan tempat itu. Dia tidak pernah suka mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Leona memiliki sedikit pengetahuan tentang barang-barang yang ada di sana, tapi dia juga tidak membeli banyak barang. Keduanya melihat sekeliling dengan ekspresi penasaran. Thomas, di sisi lain, cukup mengenal tempat itu karena pengalamannya. Dengan cepat, ia membawa keduanya ke sebuah toko barang bermerek yang lengkap. Toko itu juga tidak kecil. Luasnya sekitar 10.000 kaki. Dengan selusin pemandu belanja yang berkeliling, memperkenalkan semua jenis pakaian kepada pelanggan. Harvey dengan santai melirik salah satu label harga pada pakaian dan melihat setidaknya 5 angka. Harvey merasa acuh tak acuh, tapi Leona merasa sangat malu. Namun dengan tatapan Harvey yang membesarkan hati, Leona segera sadar dan memilih pakaian yang diinginkannya. Dia melihat beberapa pakaian bisnis dengan desain kontemporer yang sederhana namun elegan. Bab 4286. Tolong jangan sentuh pakaiannya, Nona. Produk kami sangat berharga di sini. Kami tidak akan bisa menjualnya jika Anda mengotorinya. Saat Leona hendak menurunkan pakaiannya, seorang wanita sombong, yang tampak seperti manajer toko, melangkah dengan sepatu hak tingginya dengan ekspresi meremehkan. Leona terdiam sebelum secara naluriah menjawab, "Maafkan saya ingin mencoba pakaian ini di sini. Bisakah Anda menurunkannya untuk saya coba?" "Anda ingin mencobanya?" Manajer itu mengukur Leona dan merasa jijik ketika melihat bajunya yang sudah pudar. "Apa kamu yakin bisa membeli barang semahal ini? Mengapa saya harus mengizinkan Anda mencobanya? Apa yang kau katakan? Kamu sedang berbicara dengan Nyonya Fortune Hall sendiri." Thomas tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara setelah mendengar kata-kata itu. Nyonya Fortune Hall. Manajer itu membeku sebelum memaksakan sebuah senyuman. Bahkan orang seperti dia telah mendengar tentang berita itu. Fortune Hall tidak seterkenal seperti sebelumnya. Tapi manajer tidak akan berani melawan tokoh-tokoh terkemuka seperti itu. Suara sang manajer terasa sedikit familiar bagi Harvey. Secara naluriah dia mengangkat kepalanya sebelum mengenali wanita itu. Wanita itu adalah salah satu teman baik Harley Miller. Wanita itu juga ada di sana saat Westin Miller melakukan aksi besar-besaran untuk melamar. Saat melihat lebih dekat, Harvey melihat sebuah tanda pengenal di dadanya yang bertuliskan, Henley Johnson. Meski begitu, Harvey tetap diam karena wanita itu tidak mengenalinya. Dia juga tidak ingin menimbulkan keributan. "Warna apa yang Anda inginkan, Nona? Kami punya banyak pilihan di sini." Henley memaksakan sebuah senyuman. Dia lebih suka menjual beberapa pakaian lagi di sini. Leona dengan cepat menyeret Harvey setelah mendengar kata-kata itu. "Bantu saya melihat-lihat, Sir York. Mana yang terlihat lebih bagus untukku?" "Oh, Sir York." Henley akhirnya mengenali Harvey.
Dia terdiam sejenak sebelum tertawa kecil. Meskipun Harvey menampilkan pertunjukan yang luar biasa saat dilamar Westin, Harley berhasil mengetahui identitasnya sebagai menantu setelah itu. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di wajah Henley saat itu. Cukup mengesankan. Harvey, Anda benar-benar naik kelas. Ya, tidak hanya kamu sudah menjadi menantu yang tinggal menumpang, tapi kamu juga di sini berhubungan dengan Nyonya Fortune Hall. Cukup mengesankan memang. Leona membeku. Kalian saling kenal. Kami pernah bertemu sekali. Jawab Harvey dengan cepat. Hehe, bertemu sekali. Henley menyilangkan tangannya dengan wajah jijik. Kamu takut kalau tante girangmu tahu kalau kamu hanya seorang pria simpanan. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Kamu akan berpura-pura membayar pakaiannya nanti. Bukan. Kamu akan bilang kalau kamu lupa membawa kartu kredit. Tante girang Anda yang tidak tahu apa-apa akan membayarnya untuk Anda. Bisakah Anda setidaknya mencoba membuat diri Anda terlihat lebih baik? Kamu seorang pria. Anda harus berhati-hati dengan pria ini. Nona, dia mungkin akan menelanmu bulat-bulat tanpa kau sadari. Pria-pria seperti ini tahu cara terbaik untuk mengambil keuntungan dari seseorang. Bab 4287. Setelah mendengar kata-kata Henley Johnson, beberapa pelanggan dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar keributan dengan ekspresi meremehkan. Pria itu tidak hanya mengabaikan kebutuhan keluarganya, tapi dia juga di luar sini mencoba mencari tante girang. Betapa tidak tahu malunya dia. Henley, kan? Wajah Leona Foley langsung menggelap setelah mendengar Henley tanpa henti mengkritik Harvey York. Kami di sini untuk berbelanja, bukan untuk mendengar omonganmu. Saya akan menuntut Anda untuk ini. Leona tidak peduli bahwa dia dihina, tapi dia tidak bisa menerima Harvey mendapatkan perlakuan yang sama. Kau menuntut. Henley tidak percaya. Apakah kepalamu baik-baik saja? Tidakkah Anda tahu bahwa saya adalah salah satu dari 10 manajer emas di Royal Mall? Apa gunanya menggugat saya? Orang yang dipelihara seperti ini ada di mana-mana. Saya bisa tahu hanya dengan melihat mereka. Saya mengatakan semua ini untuk kebaikan Anda sendiri. Keluargamu tidak hanya tidak akan menuntutku karena ini, tapi mereka juga akan berterima kasih padaku karena ini. Kamu yakin bisa membeli pakaian ini? Beberapa pemandu belanja yang cantik dipenuhi dengan rasa jijik saat menunjukkan tatapan dingin. Mereka tidak hanya berpikir bahwa Harvey adalah orang yang tidak mampu, tetapi mereka juga berpikir bahwa dia akan mencari seseorang yang telah jatuh di dunia. Kita mungkin tidak akan mendapatkan apapun dari mereka. Harvey tidak mau repot-repot untuk membuka mulutnya pada orang seperti Henley. Dia segera menggandeng tangan Leona sebelum mengambil pakaian favoritnya. Kita beli yang ini saja. Sisanya akan kita beli nanti. Henley tertawa kecil ketika melihat pakaian di tangan Harvey. Sadarlah. Dasar bajingan. Ini adalah toko mewah. Lihatlah label harganya sebelum Anda memutuskan. Akan sangat memalukan jika kamu tidak bisa mengeluarkan uangmu nanti. Leona secara naluriah melihat label harga sebelum benar-benar terkejut. Label harga itu bertuliskan $20.000. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini saat bekerja paruh waktu di Amerika. Secara naluriah ia menggelengkan kepalanya. Itu terlalu mahal. Henley mencemooh setelah melihat pemandangan itu. Lumayan. Benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Kecocokan kalian sangat sempurna. Kamu jelas tidak punya uang. Kalian kesini hanya untuk mengambil beberapa foto untuk dipamerkan. Tapi kalian mengeluh tentang layanan kami. Pergilah kalau tidak suka dengan sikap kami. Berhentilah merusak bisnis kami di sini. Para pemandu belanja dengan dingin mencemooh. Berharap Harvey dan Leona akan meninggalkan tempat itu dan berhenti merusak citra toko. Para pelanggan yang kaya dan berkuasa juga berkerumun untuk menonton pertunjukan itu.
Ekspresi Leona semakin memburuk. Kamu sudah melewati batas. Henley. Kami adalah pelanggan. Pelanggan. Henley tertawa kecil karena tidak percaya. Hanya orang yang punya uang yang menjadi pelanggan. Kami tidak tertarik untuk melayani para pecundang yang datang hanya untuk mendapatkan AC dan foto-foto. Bagaimana kami bisa melakukan pekerjaan kami jika kami menggunakan semua energi kami untuk orang-orang seperti Anda? Henley kemudian merebut pakaian itu dari tangan Harvey dengan jijik. Kita harus mendisinfeksi dan melakukan perawatan pada pakaiannya nanti. Akan sangat buruk jika pelanggan merasa jijik dengan ini. Bab 4288. Pemandu belanja yang lain menunjukkan ekspresi yang benar setelah mendengar argumen tersebut. Mereka bukan hanya tidak bisa membeli pakaian, tapi mereka juga menyebabkan kita semua kesulitan. Leona Foley sedikit marah mendengarnya. Manajer macam apa kamu ini? Henley Johnson. Apa gunanya memperlakukan kami seperti ini? Apa kau pikir kami tidak bisa membeli pakaian? Memperlakukanmu seperti ini. Henley tertawa kecil. Anda terlalu melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Nona. Apa kau pikir kau punya hak untuk mengatakan hal seperti itu? Saya salah satu manajer emas di sini. Saya menghasilkan ratusan ribu dolar setiap tahun. Anda hanya seorang wanita dengan kemeja lusuh. Berhentilah berpura-pura menjadi orang kaya. Bahkan jika Anda ingin membeli pakaian, ini bukan tempat yang tepat untuk Anda sekarang. Kemudian, Henley menunjuk ke arah jalan di luar. Berjalanlah di sini sebentar, dan Anda akan segera melihat banyak kios di sekitar sini. Kamu juga hanya perlu beberapa dolar untuk satu pakaian. Kamu pasti bisa membelinya. Jika kamu benar-benar ingin pamer, aku akan memberimu kesempatan demi kamu karena sudah menjadi Nyonya Fortune Hall. Aku bisa membawakan beberapa barang untukmu dengan izin. Tapi, bahkan jika aku memberimu diskon 10%, apa kau akan mampu membelinya? Harvey melangkah maju dan melemparkan pakaian-pakaian itu ke atas meja. Kemudian, ia meraih tangan Leona. Ayolah, kita akan membeli pakaian di tempat lain. Leona mengikuti Harvey keluar dari toko tanpa ragu-ragu. Henley tertawa kecil sebelum dia memanggil beberapa pemandu belanja lainnya. Cepat. Semua yang mereka sentuh dan injak harus didisinfeksi dan disemprot dengan parfum. Jangan biarkan udara buruk mereka menodai toko kita. Bagaimana dengan mereka? Mereka tidak akan mampu membeli apapun bahkan setelah 10 toko yang berbeda. Para pemandu belanja dan pelanggan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Henley. Mereka masih berpura-pura sampai sekarang. Apa gunanya? Harvey sama sekali tidak menghiraukan mereka dan menyeret Leona ke toko di depan. Itu adalah toko desainer yang sangat terkenal di negara itu, Elegant Age. Itu adalah tempat yang sangat berkelas. Hanya orang-orang dari kalangan sosial atas yang mampu membeli pakaian di sini. Henley dan yang lainnya dengan jijik memelototi Harvey dan dua orang lainnya. Toko mereka biasanya memberikan diskon. Tapi mereka yakin bahwa Harvey dan yang lainnya bahkan tidak mampu membeli pakaian mereka. Apalagi pakaian dari Elegant Age, tempat yang tidak pernah memberikan diskon. Setiap pakaian yang dijual di sini adalah buatan tangan dari para desainer yang telah memenangkan banyak penghargaan desain. Pakaian di sini masing-masing berjumlah setidaknya 6 buah. Staf di dalam Elegant Age melihat dengan jelas keributan tadi. Tapi mereka hanya menunjukkan senyuman hangat tanpa meremehkan Harvey dan Leona. Bagaimana kami bisa membantu? Mata Leona berkedut-kedut setelah melihat label harga. Ia segera menarik tangan Harvey, berusaha untuk segera keluar dari tempat itu. Harvey hanya tertawa kecil. Saya ingin setiap pakaian yang sesuai dengan gaya dan bentuk tubuh wanita ini. Saya ingin Anda mengantarkannya juga. Jika memungkinkan. Kemudian, Harvey mengeluarkan kartu hitamnya. Ingat, saya ingin satu dari semua jenisnya.
Bab 4289. Semuanya. Henley Johnson menunjukkan tatapan meremehkan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Apa dia pikir dia seorang pewaris yang kaya raya atau semacamnya? Dia hanya orang yang dipelihara. Apakah orang-orang tidak memiliki kesadaran diri saat ini? Jika dia mampu membeli kaus kaki di toko itu, aku akan mengaku kalah. Lagi pula, banyak orang kaya dan berkuasa yang bahkan tidak akan berani membeli apapun dari Elegant Age. Orang yang dipelihara bahkan tidak akan punya uang untuk ini. Sekelompok besar pemandu belanja dan pelanggan dengan cepat datang untuk menyaksikan Harvey York membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Staf dari Elegant Age sempat ragu-ragu saat mereka saling memandang. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk melayani Leona sepenuhnya. Segera setelah itu, setiap pakaian yang cocok dipilih. Lusinan tas berisi pakaian bernilai jutaan dolar telah terisi. Bip, sebuah struk kecil muncul begitu Harvey menggesekkan kartunya dengan santai. Hah, semua orang yang ada di sekitar benar-benar terkejut. Para pemandu belanja dan tamu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mereka semua menunjukkan tatapan cemburu saat menatap Leona. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey sebenarnya sekaya ini untuk membuang begitu banyak uang. Mustahil, ini tidak mungkin. Henley dan beberapa pemandu belanja ternganga. Rasa penyesalan yang kuat muncul di benak mereka sampai-sampai mereka hampir pingsan. Mereka menyebut Harvey sebagai pecundang dan orang yang tidak mampu yang hanya mampu membeli barang-barang yang dibeli di kios acak. Tapi kemudian, apa yang baru saja terjadi? Mereka benar-benar dihina dalam sekejap mata. Henley merasakan hal yang paling buruk. Dia terkejut. Dia benar-benar tidak percaya. Dia merasa sangat tidak enak pada saat itu. Dia mengatakan kepada Harvey bahwa dia tidak memiliki hak untuk menjadi pelanggannya sebelumnya. Namun dia sudah membeli pakaian senilai jutaan dolar dalam sekali belanja. Dia tidak punya hak untuk meremehkan orang seperti itu. Dia merasa bangga karena telah menghasilkan ratusan dan ribuan dolar setiap tahunnya. Namun jumlah itu hanyalah uang receh bagi Harvey. Henley tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesal pada saat itu. Lagi pula, semua orang menunjukkan ekspresi meremehkan dan lucu ketika mereka memelototinya. Ingat, semuanya, tadi. Aku ingin membelanjakan uangku di toko di depan. Tapi aku tidak menyangka salah satu manajer emas akan sangat menghakimi. Para petinggi pasti buta untuk mempekerjakan orang seperti ini. Aku hanya tidak mengerti mengapa kalian semua masih di sini membeli pakaian dengan manajer dan merek seperti ini. Kalian akan diejek jika kalian memutuskan untuk mengenakan pakaian kasual ke sini. Kata-kata Harvey benar-benar membekukan kerumunan orang sebelum mereka dipenuhi rasa jijik. Semua orang datang ke sini untuk berbelanja demi suasana. Sebuah penampilan. Tetapi karena Henley bersikap sekasar ini, siapa yang akan pergi ke tokonya? Sederhananya, bukan hanya masa depannya yang suram. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan di industri ini karena Harvey. Gajinya benar-benar hilang begitu saja pada saat itu juga. Puff, Henley terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah sebelum akhirnya pingsan di lantai. Fung, telepon Harvey bergetar pada saat yang bersamaan. Suara panik Kastil Foster terdengar dari seberang sana. Ini buruk. Sir York, orang-orang dari Departemen Perumahan ada di sini untuk menyelidiki Fortune Hall. Bab 4290. Ketika Harvey York dan yang lainnya kembali, selusin mobil sudah berkumpul di sekitar tempat itu. Polisi, Departemen Perumahan, dan bahkan Departemen Jalanan ada di sana. Sederhananya, orang-orang itu mewakili penegak hukum gabungan pemerintah. Puluhan orang berseragam mengepung tempat itu, meletakkan tangan mereka di atas segala sesuatu dengan ekspresi garang di wajah mereka. Seseorang bahkan mengemudikan ekskavator mereka dengan tatapan tajam namun jauh. Dua orang pria botak berdiri di bagian paling depan.
Salah satu dari mereka lebih tinggi dari yang lain. Yang satunya lagi sedikit lebih kekar. Pria yang lebih tinggi mengenakan seragam Departemen Perumahan dengan tanda pengenal di dadanya yang bertuliskan, Samson Lee. Pria yang lebih gemuk adalah seorang inspektur dari Departemen Kepolisian bernama Cyrus Bierstadt. Keduanya biasanya dipekerjakan oleh pemerintah bersama-sama untuk menyapu bersih bangunan-bangunan ilegal. Target mereka hari itu tidak lain adalah Fortune Hall itu sendiri. Cliff Saban tidak muncul. Namun ia telah menyuruh anak buahnya untuk menjaga pintu masuk untuk mencegah anak buah Samson dan Cyrus masuk ke dalam. Lagi pula, orang-orang galak itu mungkin akan menghancurkan sedikit renovasi di dalam jika mereka bisa. Akan sangat mengerikan jika hal itu terjadi. Cliff tidak takut dengan orang-orang itu. Tapi dia takut dengan apa yang akan dirasakan Harvey jika tempat itu benar-benar hancur. Daryl Jackson muncul di Fortune Hall untuk melakukan lebih banyak pekerjaan sebelum melihat pemandangan di depannya. Cliff dan Daryl ingin pamer di depan Harvey setelah melihat kedatangannya. Namun Harvey dengan cepat mengusir mereka. Bahkan sebelum Harvey mengucapkan sepatah kata pun, Thomas Burton dengan cepat melangkah keluar sebelum menggenggam tangan kedua pria itu dengan senyum di wajahnya. "Oh, Direktur Lee dan Direktur Bierstadt, apa yang membawa kalian berdua ke sini?" "Suatu kehormatan." Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah uang sebelum menyerahkannya dengan hormat. Bagaimanapun juga, Thomas dulunya adalah orang kaya yang berurusan dengan para pejabat pemerintah ini. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan seminimal mungkin saat ini. "Ayo, bagaimana kalau kita minum-minum di Drunken House sore ini? Aku akan melaporkan semua pekerjaan di sini untukmu nanti." Kemudian, Thomas menggosokkan kedua tangannya, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan oleh para direktur. "Minggir." Cyrus tahu Thomas telah terjatuh, jadi dia tidak ragu-ragu untuk mendorongnya ke samping. "Cukup sudah, ini adalah tugas resmi. Panggil pemiliknya ke sini sekarang juga, atau kami akan segera menutup toko ini. Dan kalian semua akan kembali bersama kami untuk penyelidikan. Kalian bekerja sama dengan tersangka." Kata-kata Cyrus sangat galak. Thomas dengan malu-malu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kenapa kau melakukan hal sebesar ini? Kita selalu bisa membicarakan semuanya, kan? Kita semua berteman di sini." "Kita." Tamparan. Cyrus dengan cepat menamparkan wajah Thomas. "Aku bukan temanmu. Aku orang yang jujur dan adil. Tidak bisakah kau tahu? Biar ku beritahu kau sesuatu. Kami telah menerima laporan yang mengatakan bahwa toko ini telah menipu orang baru-baru ini. Kami menduga ada dokumen ilegal yang melibatkan bangunan tersebut dan pemiliknya adalah seorang penipu. Bekerja samalah dengan penyelidikan, atau kalian semua akan dituntut." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.